فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pertengahan muka surat 112 dari Aqidah Qayrawaniyah, Syarah Aqidah Qayrawaniyah. Qala fadilatu Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala. Wa ummatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatu dakwah wa ummatu ijabah. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi dua. Ummatu dakwah yaitu semua didakwahi oleh Nabi, dipanggil sebagai umat beliau, yaitu umat yang didakwahi. Entah mau tak mau tapi dikatakan ummatu dakwah. Yang kedua ummatu ijabah, umat yang mau menyambut seruan Nabi, mau menerima secara umum. Nah ini yang dikatakan muslimin. Fa ummatu dakwah kullu insiyin wa jinni. Umat dakwah adalah setiap manusia dan jin. Min hini bi'satihi sallallahu alaihi wasallam, sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan ila qiyamis saah, sampai hari kiamat. Wa ummatul ijabah, sementara umat ijabah humul ladzina wafaqahumullahu lidukhuli fi dinihil hanif. Mereka adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk memasuki agamanya yang lurus. Fa syari'atuhu sallallahu alaihi wasallam lazimatun lil jinni wal ins. Maka syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib dilaksanakan oleh manusia dan jin, jin dan manusia. Wa da'watu ilaiha muwajjahatun lahum jami'ah. Ajakan menuju kepada syariat ini diarahkan kepada mereka semua. Ya, semua wajib ikut syariat Nabi. Bukan malah menyombongkan diri, oh saya bukan orang Arab, atau oh saya sudah mencapai makrifat dan hakikat. Na'udzubillah. Laisat li ahadin duna ahad. Bukanlah syariat ini hanya milik orang tertentu. Bal hiya lil jami'. Bahkan syariat ini untuk semuanya. Bukan seperti yang diucapkan orang jahat dari Yaman mengatakan apa? Ah kalian mutawwi'un, mutawwi'. Agama untuk kalian aja, kami tak perlu ikut sunnah ini, ikut sunnah itu. Kalian mutawwi' aja yang ibadah, kami tak perlu. Ini orang fajir, jahat, malas ibadah. Tapi pandai memuji diri sendiri, al-hikmah yamaniyah, al-fiqhu yaman, al-iman yaman. Tapi untuk ibadah malas. Ini tak sesuai dengan yang Nabi maksudkan. Kemudian dikatakan di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang mana jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat ini, Yahudiyun wala Nasrani, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, summa yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada syariat yang aku diutuskan untuk membawanya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk dari penghuni neraka. Rawahu Muslim. Tayyib. Kalau yang punya kitab suci saja, Yahudi atau Nasrani, kalau tidak ikut Nabi Muhammad saja menjadi penghuni neraka, apalagi yang sama sekali tidak punya kitab suci dari langit, lebih layak lagi untuk kalau tidak taat Nabi untuk dibakar dalam neraka, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Fa yahudu wan nasara ba'da bi'sati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang Yahudi dan Nasara setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan, la yanfa'uhum za'muhum annahum atba'u Musa wa Isa, tidak berguna untuk mereka pernyataan bahwasanya mereka itu pengikut Musa dan Isa. Itu pun dusta aja ya. Banyak yang tak ikut Nabi Musa, tak ikut Nabi Isa juga. Bal yata'ayyanu alaihimul imanu bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wajib atas mereka, yata'ayyan, wajib, fardu ain, untuk mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman macam mana? Iman yang sifatnya adalah secara perincian, iman yang mufassal, yaitu perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan, beritanya dibenarkan, yaitu diimani.
dan sunnahnya diikuti dan diteladani. Itulah iman kepada beliau. Dan Nabi Musa dan Nabi Isa sudah mengingatkan untuk mengikuti Nabi terakhir. Alladzi nasakhat syari'atuhu syara'i'a qablaha, yang mana syariat beliau telah menghapus semua syariat yang sebelumnya. Wa khutima bihin nabiyun, para nabi ditutup dengan beliau. Qala Allahu azza wa jalla, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Muhammad sama sekali bukanlah ayah bagi para lelaki dari kalian, seorang pun dari lelaki kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa qauluhu wa anzala alaihi kitabahul hakim, ucapan Imam Al-Qayrawani, dan Allah menurunkan kepada beliau kitabnya yang penuh hikmah. Wa syaraha bihi dinahul qawim, dan Allah melapangkan dengan syaraha, boleh artinya melapangkan, boleh artinya menjelaskan, dengan Nabi itu agamanya yang lurus. Qala Allah azza wa jalla, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih, dan kami telah menurunkan kepadamu kitab suci ini dengan kebenaran, dalam keadaan kitab suci ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan sekaligus sebagai muhaimin, yaitu sebagai tolak ukur untuk menilai mana yang benar, mana yang salah terhadap kitab-kitab yang lampau, dan mana yang masih berlaku dan mana yang sudah dihapuskan. Fahadhil ayah tadullu ala anna al-Qur'an muhaiminun alal kutubis sabiqah. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an sebagai pengawas, sebagai tolak ukur terhadap kitab-kitab terdahulu. Yang sesuai dengan Qur'an boleh diterima, ya wajib dibenarkan. Yang tidak sesuai dengan Quran berarti keliru atau sudah dihapus. Kita wajib ikut Quran. Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syarihatun lil kitab. Sementara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas. Tidak seperti orang-orang kafir dari kalangan Qur'aniyun, mengaku ikut Quran tapi mengingkari sunnah. Ini hakikatnya mengingkari Quran, karena Quran menyuruh untuk ikut Nabi. Sementara ajaran Nabi bukan hanya Quran, tapi juga penjelasan dari sunnah dan seterusnya. Wa muwaddihatun lah, untuk menerangkan Alkitab. Kama qala Allah azza wa jalla, seperti firman Allah azza wa jalla. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah menurunkan kepadamu adzikr sebagai peringatan. Adzikr ini apa? Tentunya pertama Quran, yang kedua adalah sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian mufassirin. Kami telah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah adzikr agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan pada mereka, yaitu Al-Quran. Baik. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka memikirkannya. Jadi mereka bukan hanya sekedar disuruh ikut Quran, tapi ikut penjelasan dari Nabi. Ya, inilah sunnah. Wala budda minal amali bima jaa fil kitabi was sunnah. Wajib untuk mengamalkan apa yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa man kafara bis sunnah faqad kafara bil Quran. Orang yang mengingkari sunnah, maka sungguh dia telah mengingkari Al-Quran. Wallahu azza wa jalla farada salawatil khams, karena Allah azza wa jalla telah mewajibkan salat 5 waktu. Waz zakah, was siyam, wal hajj, wa bayanuha wa bayanu ghairiha hasala bis sunnah. Penjelasan terhadap rukun-rukun tadi dan terhadap syariat yang lainnya itu dihasilkan dengan sunnah. Ya, tanpa sunnah bagaimana kita tahu cara sholat yang betul, bagaimana cara rukuk, cara iktidal, cara sujud yang betul, dan seterusnya. Memang ada perintah rukuk dan sujud, tapi bagaimana cara sujud yang betul kalau tidak ikut sunnah. Nah, sebagian Qur'anin mengatakan, ya kita ikut guru kami. Oh ya, mana yang lebih layak ditaati? Guru engkau yang tidak maksum, ataukah Nabi Muhammad yang maksum, dipelihara oleh Allah dan pernah diangkat ke langit dan seterusnya? Mana yang lebih layak untuk diikuti penjelasannya? Bagaimana kalian menerima penjelasan guru-guru kalian bahwasanya sholat memang ada 5, yaitu dilihat dari
sholat itu ada 5 dan ada 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Dalilnya apa? Ada sekian rakaat. Oh itu fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatsa wa ruba'. Dari mana engkau tahu bahwasanya ayat ini bicara masalah bilangan rakaatnya? Oh ini guru saya bilang gitu. Kalau penjelasan gurumu itu diterima, kenapa engkau mengingkari penjelasan Nabi yang datang dengan sunnah sahihah, yang datang dengan sanad yang sahih, yang telah ditapis dan diteliti dengan sangat mendetail? Baik, ini kontradiksinya orang-orang yang murtad tadi itu. Baik, tentunya kita tidak bermudah-mudah mengatakan murtad, tapi orang yang telah dijelaskan wajib ikut sunnah Nabi, dalilnya begini-begini, tapi dia membangkang, ya dia memang kafir. Adapun yang asal ikut-ikutan, dia belum tahu, dia ditipu, maka yang seperti ini diberi udzur, namanya belum tahu. Orang belum tahu diajari dulu. Kita dulu pun semula tak tahu, kita mungkin asal ikut saja, asal ikut mengejek Quran, namanya anak kecil atau masih muda, asal ikut mengucapkan kalam-kalam yang boleh jadi itu kata-kata kufur, belum tahu. Belum tahu, maka diajari dulu, tidak bermudah-mudah untuk dikafirkan. Tapi secara umum kita bicara orang yang mengingkari sunnah adalah kafir. Mengingkari sunnah secara keseluruhan, ya, bukan hanya mengingkari satu hadis, bukan. Kemudian dikatakan di sini, Fallahu qad amara bi iqamis shalah. Allah telah memerintahkan untuk ditegakkannya salat. Wa bayyanati sunnatu awqatatil kasolawat. Sunnah menerangkan waktu-waktu dari salat-salat tadi. Jibril turun mengajari Nabi tentang awal salat, awal waktu salat, dan mengajari tentang akhir waktu salat. Betul-betul ini datang dari langit. Maka yang mengingkari sunnah, dia mengingkari Jibril dan mengingkari Allah Ta'ala bahkan. Wa adada rakaatiha, menjelaskan tentang bilangan rakaatnya. Wa bayanat kaifiyatiha, menerangkan bagaimana tata caranya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Riwayat Bukhari, ya, hadis Malik ibnul Huwairis. Sementara Qur'aniyun mengatakan kita hanya ikut Quran, tidak ikut sunnah. Kita katakan, dari mana kalian mendapatkan Quran? Apakah Allah memberikan wahyu langsung? Tentunya lewat sanad-sanad. Sementara para rawi yang membawa sunnah kepada kita, mereka itu juga yang membawa Al-Quran. Karena apa? Sanad-sanad itu bukan hanya diriwayatkan oleh perawi Quran saja, tapi juga diriwayatkan oleh para perawi sunnah. Sebagaimana mereka meriwayatkan Quran, mereka juga meriwayatkan sunnah. Maka kalau riwayat mereka terhadap sunnah ditolak, maka konsekuensinya riwayat mereka terhadap Quran juga ditolak. Karena yang membawa sama. Baik. Kalau dikatakan Quran mutawatir, baik, kita lihat memangnya sunnah tidak ada yang mutawatir. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, dari mana kalian? Apakah Quran memerintahkan bahwasanya berita yang diterima hanyalah berita satu orang, berita mutawatir saja? Justru Quran penuh dengan pengajaran bahwasanya satu orang pun cukup untuk menegakkan hujjah. Di mana setiap umat dikirim kepada mereka seringnya adalah satu orang Rasul, tidak menyuruh dengan pola mutawatir. Bahkan apa? Ada 2, ada 3, tapi seringnya hanya 1. Dan tidak ada yang mencapai tingkatan mutawatir 7 atau 8 atau berapa itu. Maka dari sisi manapun para Qur'aniyun, hujjah mereka sangat lemah dan sangat buruk. Dan ini adalah tipu daya dari orang-orang Syiah Rafidhah dan sebagian orang-orang dari sekte Khawarij yang memang mereka mengingkari sunnah, memang ma'ruf di zaman dulu, yang sampai sekarang masih ada yang terkena penyakit itu. Kemudian dikatakan di sini, wa amara bi ita'iz zakah, dan Allah memerintahkan untuk menunaikan zakat. Wa bayyanati sunnatu syuruta wujubiha. Kemudian sunnah menerangkan syarat-syarat wajibnya. Wa ansibaiha, berarti apa? Wa ansibaaha, nisab-nisabnya, wa maqadiraha, dan kadar-kadarnya. Baik, Allah Ta'ala mengatakan waktu haqqahu yauma hasadih, tunaikan haknya pada hari penunaian, yaitu zakat pertanian. Berapa kadarnya? Kalau kalian kita buat sendiri, katanya ikut Quran,
Kalau Nabi tak boleh ngajari kalian, bagaimana diri kalian sendiri yang lebih ditaati? Nabi aja tidak kalian taati. Maka tak ada cara kecuali memang harus ikut Nabi. Karena Allah menyuruh Nabi menyampaikan wahyu, Allah juga menyuruh Nabi untuk menerangkan isi wahyu tadi. Baik. Fi masa qatis sama al usyur. Nabi menerangkan tentang zakat pertanian. Untuk area pertanian yang disiram oleh air hujan, maka zakatnya cukup 1/10-nya. Dan itu pun bukan semua. Kalau hasil penuaiannya sedikit, tidak perlu zakat. Baik. Laisa fi maduna khamsati awsaq shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat untuk hasil penuaian yang kurang dari 5 wasaq dan seterusnya. Maka tidak mau tidak mau kita harus ikut Nabi agar kita tahu bagaimana cara melaksanakan apa yang Allah syariatkan. Baik. Wa amara bisyam, memerintahkan puasa, wa bayanati sunnatu ahkamah, sunnah menerangkan hukum-hukumnya, wa mufattiratih, dan pembatal-pembatalnya. Ilahuna wallahu a'lam.